Selamat bertemu kembali dalam kuliah ekonomi makro untuk bahan ujian akhir semester. Saya Dedi Budiman Hakim. Pertemuan ke-8 kita akan bicarakan mengenai budget deficit, inflasi, dan balance of payment. Itu bab 6 dari buku Open Economy Microeconomics for Developing Countries, tulisan Akhtar Hussein dan Anis Chodori. Sebagaimana kita ketahui, pada bab 5 yang membahas mengenai hutang negara dan capital outflow, kita tahu bahwa modal asing berguna bagi negara berkembang karena memang negara berkembang itu saving rate rendah, kapital stoknya juga terbatas sehingga membutuhkan sumber modal dari luar negeri. Manfaat adanya modal asing adalah meningkatkan tabungan domestik karena sebagai komplement, meningkatkan investasi tentunya, dan berakhir kepada economic growth. Dan demikian, foreign investment dapat meningkatkan produktivitas modal. Ada 3 manfaat. Satu adalah menciptakan spillover berupa teknologi yang modern, perbaikan pengelolaan perusahaan, dan juga meningkatkan kemampuan kerja. Namun, pengalaman Asia Timur dan Amerika Latin menunjukkan bahwa aliran modal asing manfaatnya tergantung kepada bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bagaimana prospek ekonomi dari negara penerima modal tersebut. Itu adalah kuliah terakhir. Faktor kunci yang mendorong adanya capital inflow pertama adalah kebijakan yang kondusif, yang pro terhadap foreign investment, dan juga prospek ekonomi yang memberikan return tinggi bagi foreign investor. Bab 5 kita telah belajar bahwa salah satu faktor terjadinya capital outflow atau pelarian modal adalah masalah kondisi makroekonomi, yaitu seperti inflasi, kemudian depresiasi nilai tukar, pengangguran, dan juga masalah mismanagement dari pemerintah dalam mengelola ekonomi makronya. Itu adalah kuliah pada bab yang kelima tentang capital outflow dan hutang negara. Nah, untuk kuliah sesi ke-8 ini kita mencoba melihat bagaimana defisit anggaran itu berkaitan dengan inflasi dan juga berkaitan dengan neraca pembayaran. Negara berkembang biasanya mengalami defisit karena faktor makroekonomi atau dengan kata lain ketidakstabilan makroekonomi yang ada di suatu negara tersebut. Sebagai contoh, inflasi adalah kenaikan harga-harga meningkat yang berdampak terhadap semakin meningkatnya current account deficit. Dengan inflasi itu akan menciptakan net trade yang negatif. Yang kedua, hutang negara meningkat yang berdampak terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi. Jadi hutang itu
berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dengan hutang yang tinggi itu terjadi depresiasi, nilai tukarnya melemah, impor tinggi, sehingga menghambat ekonomi growth. Nah, bab 6 yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang ini akan melihat konsekuensi makroekonomi dari budget defisit di negara berkembang. Nah, konsekuensi makroekonomi jika negara mengalami defisit anggaran. Jadi hubungan antara defisit anggaran dengan indikator makroekonomi tidak langsung, tapi tergantung bagaimana defisit anggaran itu dibiayai dan berapa lama. Jadi kesimpulannya adalah dampak defisit anggaran itu tergantung kepada banyak faktor, bagaimana defisit tersebut dibiayai dan bagaimana atau sumbernya dari mana dana tersebut. Ada beberapa sumber pembiayaan. 3 utamanya adalah menjual obligasi ke masyarakat. Jadi pemerintah menjual sertifikat obligasi dibeli oleh masyarakat, artinya pemerintah memiliki hutang ke masyarakat yang wajib dibayar sesuai dengan yang tercatat pada sertifikat obligasi tersebut. Pertama, jadi domestic market dahulu. Yang kedua adalah foreign debt, minjam ke luar negeri. Bisa antar negara, bisa dari commercial bank, bisa juga melalui lembaga internasional seperti World Bank atau IMF. Yang terakhir adalah mencetak uang, signorage. Itu adalah 3 sumber ya defisit financing. Bagaimana negara mengurangi defisit anggaran dengan 3 cara. Pertama adalah obligasi, kedua pinjaman ke luar negeri, 3 adalah mencetak uang. Nah, apa konsekuensi kalau negara mengalami defisit? Tentunya adalah terjadinya macroeconomic imbalance, ketidakstabilan makroekonomi. Dengan adanya pinjaman dalam negeri, hutang atau obligasi, suku bunga akan naik. Karena insentif untuk terserapnya obligasi adalah memberikan suku bunga yang menarik atau naik. Nah, kita ingat hubungan antara suku bunga dengan investment adalah berbanding terbalik. Jika suku bunga naik, maka terjadi penurunan investasi. Jadi itu turun. Ingat dalam persamaan makroekonomi, secara matematik PDB juga akan turun. Yang kedua, jika pemerintah meminjam dari luar negeri, artinya ada mata uang asing masuk ke dalam negeri, maka terjadi konversi nilai tukar, maka domestic currency mengalami apresiasi. Apresiasi karena account defisit bertambah. Dan hutang eksternal bertambah akibat dari pinjaman tersebut. Kemudian foreign exchange reserve juga akan turun. Itulah konsekuensi kalau pemerintah membiayai budget defisit dengan cara foreign debt atau pinjaman ke luar negeri. Yang ketiga adalah dengan cara mencetak uang atau signorage. Masih ingat
Ada negara di Afrika karena ketidakmampuan untuk membiayai dari domestic debt atau foreign debt, akhirnya negara tersebut terpaksa melakukan money supply dengan mencetak uang yang banyak sehingga nilainya itu turun drastis. Itu adalah konsekuensi dari negara melakukan pembiayaan akibat adanya defisit anggaran. Namun demikian, budget defisit tidak secara otomatis menimbulkan masalah makroekonomi jika dana yang digunakan diarahkan ditujuan untuk public investment yang cukup produktif. Artinya ada marginal return yang cukup tinggi dibandingkan dengan marginal cost-nya. Nah, akibatnya dampak positifnya adalah karena dia alokasikan untuk public investment yang produktif, maka dana tersebut dapat meningkatkan aliran pendapatan tentunya yang akan datang sehingga menutupi biaya hutang yang harus dibayar. Artinya marginal return dari public investment itu lebih besar daripada marginal cost yang muncul akibat adanya hutang. Sebagai catatan, defisit anggaran sebetulnya berdampak negatif terhadap investasi swasta karena public investment itu adalah substitusi dari private investment. Ini catatan yang menarik, jadi bukan sebagai komplement, jadi sekarang menjadi substitusi. Sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi akibat turunnya private investment. Yang menarik adalah besarnya defisit bukan karena faktor luar negeri, karena faktor mismanagement dalam pengolahan kebijakan di domestik. Dan ternyata ada hubungan sebab akibat relasi atau sebab akibat antara financing defisit dengan inflasi. Jadi inflasi itu bisa juga karena pemerintah melakukan pembiayaan atas defisit yang sedang berjalan. Nah, apa yang baru saja saya sampaikan, public investment itu menggantikan private investment. Semakin tinggi public investment akan menggantikan private investment, maka akan terjadi penurunan ekonomi karena peningkatan public investment itu cenderung menggantikan investasi sektor swasta. Defisit anggaran menghasilkan current account deficit. Jadi defisit anggaran akan menghasilkan current deficit account. Current account adalah neraca perdagangan. Semakin banyak impor jika negara melakukan defisit anggaran yang cukup tinggi. Jika current account deficit semakin melebar, jarak antara impor dengan ekspor semakin melebar, akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diingat bahwa peningkatan public saving dalam konteks pengurangan defisit anggaran adalah kebijakan efektif untuk meningkatkan tabungan nasional. Itu adalah
konsekuensi dengan adanya defisit anggaran. Nah, kemudian kita mencoba untuk melihat relasi ya antara defisit anggaran, konsumsi pemerintah, dan investasi. Dari hubungan yang kita lihat pada layar di sini, DG, D adalah debt, G lowercase adalah government, minus D, G minus 1, berarti delta, pertumbuhan atau perubahan. Jadi perubahan hutang pemerintah sebelah kiri itu sama dengan G plus I plus T. G adalah government expenditure, ada IG adalah public investment. Kalau dalam konteks Indonesia membuat jembatan, rumah sakit, sekolah, contoh dari public investment, dikurangi penerimaannya adalah selisih antara G minus T, itulah defisit, public deficit, plus D adalah debt, R adalah tingkat suku bunga nominal. Jadi defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah adalah merupakan berapa defisit selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluarannya ditambah dengan berapa besar kewajiban pemerintah atas hutang yang dimilikinya. Itulah persamaan yang kita bisa lihat pada slide ini. Nah, jika defisit anggaran, artinya jika ada defisit anggaran, kemudian pemerintah menjual obligasi. Jadi pemerintah membuat hutang. Siapa yang beli surat hutang tersebut? Pada umumnya itu ada 4. 1 adalah asing, baik itu foreign government atau foreign investor, bisa juga karena bisa dijual di pasar obligasi. Kedua, obligasi diserap oleh domestic market. Oleh siapa? Oleh rumah tangga. Banyak pemerintah menjual obligasi retail sehingga rumah tangga bisa membelinya. Atau perusahaan domestik. Ketiga, obligasi juga bisa dibeli oleh perbankan domestik. Di kita cukup banyak bank-bank besar ataupun bank sedang, mungkin juga yang bank kecil, membeli surat berharga obligasi pemerintah. Yang penting adalah obligasi itu juga dibeli oleh bank sentral, oleh Bank Indonesia, kalau Indonesia. Karena kita tahu bahwa bank sentral menggunakan instrumen tersebut untuk mengatur tingkat suku bunga. Nah, dari informasi tersebut, obligasi itu dibeli oleh bank sentral dan masyarakat. Jadi berapa perubahan obligasi yang ada di bank sentral atau di BI, jadi berapa perubahan kepemilikan obligasi di bank sentral di BI itu sama dengan bagaimana atau berapa perubahan hutang negara
DG minus DG minus 1 artinya adalah delta waktu pertumbuhan atau perubahan dikurangi dengan perubahan obligasi di masyarakat. Jadi perubahan obligasi yang dimiliki yang dipegang oleh bank sentral itu sama dengan berapa hutang yang dimiliki oleh pemerintah dikurangi dengan perubahan obligasi di masyarakat. Nah, kalau kita pindahkan obligasi di masyarakat sebelah kiri, jadi kita bisa dengan jelas melihat bahwa perubahan hutang negara itu sama dengan perubahan obligasi di bank sentral ditambah dengan perubahan obligasi yang ada di masyarakat.